Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Sekarang kita lanjutkan materi pelajaran kita mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, kali ini tujuan pembelajarannya adalah nantinya kalian bisa menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Untuk lebih lanjutnya, perhatikanlah penjelasan berikut ini. Struktur teks prosedur. Baiklah, berikut ini struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Kedua, alat dan bahan. Nah, bagian alat dan bahan boleh ada, boleh tidak. Ketiga, langkah-langkah. 4, penutup. Nah, bagian penutup juga sama dengan alat dan bahan. Boleh ada, boleh tidak ada. Nah, berikut ini penjelasan dari masing-masing struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan pengantar dari topik yang akan dijelaskan dalam teks. Jadi, dalam sebuah teks prosedur, bagian ini berisi penjelasan mengenai hal yang akan dibahas. Misalnya, jika teks tersebut akan membahas mengenai cara membuat masker dari lidah buaya, maka pada bagian ini dijelaskan kira-kira lidah buaya itu tanaman yang tumbuh di mana, apa kandungan vitamin yang ada di dalamnya, sehingga apa kira-kira dampaknya bila dipakai di wajah, dan sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan penjelasan umum tentang tanaman lidah buaya itu sendiri. Ibu yakin kamu pasti paham tentang bagian ini. Yang kedua, bahan dan alat, berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan bagian yang berupa perincian, petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Misalnya, tadi kamu mau membuat masker lidah buaya, kira-kira bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan seorang pembaca supaya bisa mengikuti penjelasan yang kita tulis dalam teks prosedur tersebut? Yang keempat, penegasan ulang atau penutup, yaitu bagian yang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Baiklah, berikut ini contoh menganalisis atau menelaah struktur teks prosedur. Baiklah, coba baca contoh menelaah struktur teks prosedur cara membuat bubur Manado berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita dalam menelaah struktur teks prosedur. Sekarang kita lanjutkan materi pelajaran kita mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, kali ini tujuan pembelajarannya adalah nantinya kalian bisa menelaah kaidah kebahasaan teks prosedur. Untuk lebih lanjutnya, perhatikanlah penjelasan berikut ini. Menelaah penggunaan kebahasaan teks prosedur. A. Kalimat perintah. Kalimat perintah berarti kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. B. Penggunaan bentuk pasif atau untuk proses. Penggunaan bentuk dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal. Contoh, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Selanjutnya C. Penggunaan kriteria atau batasan. Kalimat teks tersebut harus rinci dan jelas batasannya. Contoh, langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. D. Penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Kata keterangan merupakan kelas kata yang menunjukkan keterangan di kata lain, seperti kata kerja, adverba, atau kata sifat, adjektiva,
1. Keterangan cara, contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. 2. Keterangan alat, contoh, lukis kain dengan menggunakan canting. 3. Keterangan tujuan, contoh, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Selanjutnya E. Penggunaan kalimat saran atau larangan. Contoh, jika kamu tidak melakukan secara perlahan akan membahayakan otot leher. F. Menggunakan kata penghubung pelesapan, kata acuan. Contoh, masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Catatan, bagian dalam kurung dilesapkan atau tidak disobek. Selanjutnya G. Penggunaan akhiran I dan akhiran kan pada teks prosedur. 1. Akhiran I dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. 2. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contoh, lumurkan mentega pada loyang. Baiklah, berikut ini contoh menelaah unsur kebahasaan teks prosedur. Pada bagian tujuan kiat berwawancara kerja, yaitu pada paragraf pertama terdapat kata teknis, yaitu kualifikasi. Kata teknis itu adalah kata yang berkaitan dengan istilah tertentu. Kemudian di paragraf kedua juga kita temukan adanya keterangan tujuan, yaitu agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Nah, selanjutnya ada juga kalimat saran, yaitu usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Pada bagian langkah-langkah terdapat konjungsi, selain itu agar, namun. Kemudian ada kata kerja imperatif, yaitu perhatikan. Kemudian ada pernyataan persuasif, tidak ada salahnya menanyakan kembali pertanyaan. Selanjutnya masih di bagian langkah-langkah terdapat juga konjungsi karena, kemudian ada kata teknis yaitu komunikasi, dan juga ada kata kerja imperatif, contohnya di sini pastikan. Kemudian masih di bagian langkah-langkah terdapat juga konjungsi singkatnya jika, oleh karena itu. Kemudian ada kata teknis verbal dan non verbal. Kemudian pada teks juga ada pernyataan persuasif. Contohnya adalah akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun non verbal. Selanjutnya masih di bagian langkah-langkah, ada juga dalam teks yaitu konjungsi saat, dan, tetapi, bahwa, untuk, atau, dan yang. Kemudian ada juga pernyataan persuasif. Yang pertama, cobalah mengemas kalimat secara singkat dan terfokus. Contoh yang kedua, kita diharapkan mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tepat. Kemudian di bagian penegasan ulang atau penutup ada juga keterangan cara, yaitu dengan persiapan yang matang dan unjuk diri yang baik saat berwawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, kata keterangan caranya adalah dengan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana, mudah bukan? Untuk itu, anak-anak ibu tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.